Ya, selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Ya, yang saya hormati Kadin Pendeta Grace Sang Kepala Badan Teologi, yang saya hormati Ketua BPUB Sumatera Selatan Pendeta Grace Umbo Magister Teologi, yang saya hormati Ketua BPMJ Kalvari Buna Sion Buna, yang saya hormati Ketua BPMJ Getsemankan Wako, yang saya hormati dan kepadanya saya berterima kasih Ketua Komisi Wanita Ibu Wilayah Sumatera Selatan dengan Ketua Ibu Desti Tumpuli SMKes, yang saya hormati anggota Badan Pekerja Wilayah, anggota Badan Pekerja Majelis Jemaat, yang saya hormati personil Komisi Wilayah Sumatera Selatan, yang saya hormati para ketua Komisi Wanita Ibu Jemaat dan seluruh personil komisi, dan yang saya hormati seluruh wanita ibu demi sewilayah Sumatera Selatan yang hadir saat ini. Saat ini dalam kapasitas sebagai ketua tim penggerak PKK kecamatan juga melekat Bunda PAUD kecamatan. Nah, biasanya saya diminta oleh ketua komisi wanita ibu untuk memberikan pembinaan, tapi kali ini saya isi dengan sosialisasi dan advokasi terkait kebijakan Kemendikbud menuju pendidikan anak usia dini bermutu. Nah, mengapa ini perlu disajikan kepada wanita ibu? Karena ibu-ibu adalah bagian dari masyarakat yang merupakan stakeholder pendidikan. Ya, sekalipun mungkin ada di antara kita yang tidak lagi memiliki anak usia dini, tetapi barangkali ada cucu kita, saudara kita, tetangga kita, atau di jemaat dan masyarakat kita. Nah, ada persoalan yang mau saya sampaikan di kesempatan ini. Yang pertama, sekarang ada perluasan wajib belajar. Kalau dulu wajib belajar itu 9 tahun, sekarang 13 tahun. Dimulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, dan sederajat. Nah, PAUD itu apa sih? PAUD itu kalau di wilayah kita ada dua, ada kelompok online atau KB, dan ada taman kanak-kanak atau TK. Itu masuk di PAUD. Nah, maka dengan perluasan wajib belajar 13 tahun ini, kita tidak boleh lagi mengabaikan atau menyepelekan layanan PAUD. Oleh sebab itu saya mengajak kepada kita semua, marilah kita gencar memberikan
Kedua, beribadah. Ajarkan sejak dini untuk anak. Ketika bangun pagi, langsung berdoa. Rajin hadir di sekolah minggu, ibadah kolom, ibadah di rumah gereja, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, makan sehat bergizi. Saya kira sekarang sudah tidak zaman yang lagi makan nasi pakai minyak dan garam, ya. Karena makanan gizi seimbang untuk anak-anak kita sekarang harus memenuhi komponen karbohidrat, lemak, protein, mineral dan vitamin. Itu biasanya selain kita dapat karbohidrat di nasi, di kentang, tapi juga protein di ikan, di daging, di telur, sayur, buah, susu dan air secukupnya, air mineral secukupnya. Kemudian berolahraga, ya. Daripada anak cucu kita tidak karuan di depan gadget, joget-joget tidak karuan, kenapa tidak kita ajarkan dia untuk senam? Tutorialnya ada di mana? Boleh juga di orang tua yang gadget. Sekarang ada yang namanya senam anak Indonesia hebat, ya. Anak diberikan atau diajarkan senam, tetapi juga diberikan aktivitas fisik di rumah yang ringan. Karena kebanyakan sekarang anak-anak usia begitu terlalu lama dalam posisi tertentu main gadget, sehingga tidak baik untuk perkembangan tulangnya, ototnya, bahkan mentalnya, otaknya, ya. Karena terlalu lama berjam-jam di depan gadget. Mereka ada aktivitas yang membuat dia bergerak sehingga cukuplah dia untuk berolahraga. Kemudian setelah itu dengan belajar. Nah, oleh sebab itu dengan belajar selain ada pendidikan keluarga di rumah, di mana orang tua memberikan contoh dan teladan yang baik untuk anak-anak, tapi juga pastikan anak diantar ke layanan PAUD, apakah itu KD atau TK. Di sana ada tenaga pendidik yang siap melayani anak-anak kita. Dan kemudian bermasyarakat. Bermasyarakat itu seperti apa? Apakah anak-anak nanti mau ke acara mingguan, ke sesunan dan lain sebagainya? Boleh juga. Tapi untuk level anak-anak di PAUD itu mereka sudah bermasyarakat karena mereka berinteraksi dengan teman-teman sebayanya, tapi juga berinteraksi dengan tenaga pendidik di sana. Dan yang boleh juga saya sampaikan di sini, marilah orang tua mengorbankan waktu dan ego kita, mengendalikan ego kita, mengendalikan diri kita untuk tujuh kebiasaan anak Indonesia hebat yang terakhir itu tidur cepat. Bagaimana kita membuat anak kita tidur cepat sementara dia melihat papa mamanya main gadget? Nah, pengorbanan kita yang akan memberikan manfaat positif untuk anak-anak antara lain temanilah dia tidur dengan misalnya membacakan dongeng, ya. Membacakan dongeng karena membacakan dongeng itu merupakan stimulus rangsangan yang baik untuk pertumbuhan imajinasi kognitif dari anak-anak. Jadi kiranya ini dapat menjadi perhatian bagi kita semua, dan saya mohon kepada pemangku-pemangku kepentingan. Di sini ada daripada ketua badan pekerja yang banyak waktu untuk bersuara, dan juga komisi wanita ibu, bahkan kita semua adalah kaum ibu yang masuk dalam program desa, DPD, ada orang tua yang boleh disosialisasikan lebih kuat kepada jemaat dan masyarakat, sehingga dalam perjalanan Tuhan generasi kita di mana mereka adalah masa depan kita, puluhan tahun ke depan akan memiliki generasi-generasi penerus yang sehat jasmani maupun rohani. Demikian Tuhan memampukan dan memberkati kita semua.